Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisan Kesendria Pasya. Saya adalah finalis Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2020 dengan nomor urut peserta 123. Kali ini saya akan memaparkan proyek saya berjudul Makotku. Yang pertama adalah target dan sosialisasi. Ini adalah target dan realisasi proyek saya, yaitu yang pertama menambah makot menjadi 300 kg. Yang kedua, menguraikan sampah hingga 6 ton kilogram. Dan yang ketiga adalah menambah kaskot menjadi 130 kg. Yang keempat adalah menambah pucakot menjadi 65 liter. Yang selanjutnya adalah menambah mitra binaan mencapai 8 orang. Selanjutnya adalah mensosialisasikan secara online dan offline. Selanjutnya adalah menambah warung adopsi sebanyak 10 warung adopsi. Selanjutnya adalah menjual makotku. Selanjutnya adalah realisasi proyek dari proyek Makotku. Yang pertama adalah menambah biofon. Yang kedua, menambah warung adopsi dan gerbek pasar. Yang ketiga, menambah dan memilih kaskot. Yang selanjutnya adalah rutin membuat pucakot. Yang selanjutnya adalah edukasi kepada warga. Yang selanjutnya adalah edukasi kepada warung adopsi dan mempromosikan produk dari Makotku. Selanjutnya adalah hasil capaian proyek saya. Yang pertama, jumlah biofon saya yang awal mulanya dari 3 biofon, sekarang telah mencapai 6 biofon. Masing-masing biofonnya itu telah bisa menampung makot sebanyak 25 kg. Dan makot yang sudah saya hasilkan sebanyak 474,28 kg. Yang selanjutnya adalah pakan lele 190 kg. Saya jual sebanyak 2,5 kg. Saya bagikan sebanyak 10 kg. Saya jadikan indukan sebanyak 271,7 kg. Selanjutnya adalah sampah yang terurai. Sampah yang berhasil saya urai mendapatkan sebanyak 7 ton. Kaskot yang sudah saya hasilkan sebanyak 270 kg. Saya jadikan pakan lele sebanyak 85 kg. Dan saya bagikan sebanyak 50 kg. Dan saya jual sebanyak 135 kg. Dan saya jadikan pupuk sebanyak 65 kg. Pucakot yang berhasil saya hasilkan sebanyak 87 liter. 20 liter saya jadikan pupuk, dijual sebanyak 9 liter dan dibagikan sebanyak 30 liter. Selanjutnya adalah warung adopsi. Warung adopsi saya saat ini ada 9 warung adopsi, tetapi yang aktif hanya 4 warung adopsi. Selanjutnya adalah penjualan. Penjualan saya telah mencapai 247.000. Itu untuk donasi COVID. Selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi saya mencapai 9.613 orang. Yang offline-nya mencapai 1.266 orang. Itu mencakupi dari UNESCO, SDN Kapasen 3 Surabaya, lalu warga Rusun Gunung Sari, sosialisasi workshop, dan saya melakukan sosialisasi di SMP Negeri 41 dan salah satu siswa di SMP 46 Surabaya. Selanjutnya adalah yang online. Yang online saya berhasil melakukan sosialisasi sebanyak 8.347 orang, yaitu dari Jawa Pos, Kumparan yang telah mencapai 472 orang, dan dari JTV sebanyak 280 orang, dan dari CNN Indonesia TV mencapai 2.035 orang, 35 viewer, dan di Kompas TV YouTube sebanyak 3.093 viewer. Dan dari Radio Suara Surabaya luar biasa itu telah mencapai 424 viewer, dan dari live IG sebanyak 21 kali, 2.411 orang. Selanjutnya adalah dari mitra binaan saya yang budidaya makot sebanyak 7 orang. Keunikan dari proyek saya. Yang pertama, makot sebagai dekomposer yang andal. Makot dapat menguraikan sampah 25 kg dalam waktu 2-3 jam saja. Dan selanjutnya adalah saya adalah pembudidaya makot termuda yang terbesar menurut skala rumah tangga. Karena menurut DKRTH, tempat saya yang untuk saya budidayakan itu cocok untuk skala rumah tangga. Selanjutnya adalah proyek yang saya ini unik dan sangat menarik, sehingga wartawan itu tertarik dengan proyek makot saya ini. Dan tantangan saya yaitu yang pertama, kesulitan untuk mengambil pakan. Bukan karena pembudidaya yang banyak, tapi makot saya yang bertambah banyak. Dan sampah yang saya butuhkan sekarang ini tidak mencukupi, karena saya di sini itu memilih sampahnya, karena saya ingin mendapatkan hasil akhir yang bagus. Kalau dari warung adopsi itu jadinya pupuk yang kering. Kalau yang
dari Gerebek Pasar itu hasilnya itu seperti serat. Selanjutnya adalah target ke depan. Yang pertama, setelah pandemi saya akan mengadopsi kampung adopsi yang jadikan saya sebagai kampung adopsi yang akan saya ambilkan sampahnya per minggunya atau per bulannya. Selanjutnya adalah membuat buku panduan budidaya maggot. Karena di rumah saya karena di toko itu tidak ada yang membuat buku panduan budidaya maggot. Selanjutnya adalah bekerjasama bersama instansi homemade food untuk bekerjasama untuk membuat pelet dan jadikan maggot ini sebagai bahan utamanya. Karena maggot ini mengandung protein sebanyak 60-65%. Dan terakhir adalah membuat palet ternak. Saya sudah memiliki alat untuk menggiling daging maggot, tapi saya masih belum membuatnya karena saya masih membutuhkan dinamo untuk mengoperasikan mesin tersebut. Yang terakhir adalah pengembangan keluarga zero waste. Yang pertama, pengurangan sampah kemasan produk. Saya sudah membeli kemasan produk dengan kemasan jumbo dan saya sudah mensosialisasikan kepada pengunjung yang berada di mal untuk membeli kemasan dengan kemasan jumbo. Selanjutnya adalah pengurangan sampah plastik tas belanja. Yaitu saya juga melakukan membagi tas plastik, tas kain, dan saya juga membagikan saya juga mengajarkan kepada masyarakat untuk membawa tumbler ketika berbelanja di luar. Dan selanjutnya adalah pemilahan sampah non-organik berdasarkan jenisnya. Saya juga sudah membuat hidroponik saya sendiri dengan botol bekas. Dan saya juga membuat vertical garden. Dan saya juga membuat hidroponik dengan media tumpang sari. Selanjutnya adalah pengomposan sampah organik. Pengomposan sampah organik, yang pertama saya sudah berhasil membuat takakura dan sudah bisa panen kalau 10 kg yang sudah saya berhasil panen. Dan selanjutnya adalah memilah jelantah di rumah saya. Saya juga berhasil mengambil jelantah dari tetangga saya yang saat itu sudah pernah saya sosialisasi, dan dari pengurus Yayasan Mahabatur Rosil. Yang di sana yayasan itu sangat mendukung dengan program saya ini. Selanjutnya adalah sosialisasi pengumpulan jelantah kepada keluarga sekitar. Saya juga sudah berhasil mengumpulkan jelantah dari warung adopsi saya, dari mitra binaan juga, dan dari yayasan juga tersebut. Dan saya juga mendapatkan respon positif dari masyarakat di sekitar saya. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan kosong atau yang sempit. Saya sudah berhasil menanam tanaman toga, membuat hidroponik, membuat damber, dan menampung air wudhu. Yang ini bisa bermanfaat karena di rumah saya lahannya juga cukup luas dan bisa dimanfaatkan. Selanjutnya adalah kampanye zero waste keluarga di pusat keramaian. Saya juga sudah melakukan sosialisasi di mal, di adik yatim, Yayasan Mahabatur Rosul, dan di rumah saya sendiri. Dan untuk aktivitas mengikuti atau memproses aksi bersih-bersih, saya sudah bersih-bersih di rumah saya, di sekitar kampung saya, dan di sekolah pada saat sebelum pandemi. Dan yang selanjutnya adalah pembuatan lubang biopori di sekitar rumah saya. Di rumah saya memiliki 4 lubang biopori yang masih aktif. Itu saya kadang-kadang gunakan untuk sebagai menghilangkan genangan air setelah saya memanen lele. Yang selanjutnya adalah mengajak keluarga lain kampanye. Yaitu saya sudah berhasil mengajak Yayasan Mahabatur Rosul untuk kampanye di Taman Bungkul pada saat itu. Dan mereka sangat senang sekali karena mereka bisa belajar untuk tidak membuang sampah plastik, dan mereka itu akan mengurangi sampah plastik. Selanjutnya adalah aktivitas mengikuti praksi menanam pohon. Saya sudah menanam pohon di tetangga saya, di kebun juga sudah saya berhasil menanam pohon, dan saya juga menanam pohon di rumah saya, menanam hidroponik. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.